Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Cerdas, Jernih, Jujur, dan Pemberani. Kali ini saya kedatangan dua tamu, ya. Tamu yang tidak asing lagi di dunia advokat, bahkan mungkin kalau dibilang ini pemecah rekor ini. Dalam satu hari bisa membebaskan ratusan terdakwa, ya, atau terdakwa lah, karena sudah di pengadilan itu, ya. Satu yang sebelah kanan ini pakai peci ini Mas Kasih Muhammad Ilham atau Gus Ilham. Selamat siang Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini Gus Muhammad Saaf. Nah, ini keduanya dulu aktif di tim pengacara Muslim. Jadi jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Anti Terorisme, kita semua yang ada di ruangan ini dulu pernah menangani teroris. Nah, sekarang saya tanya nih, bener nggak ya advokat itu masih sebagai profesi terhormat? Saya tanya dulu kepada Mas Saaf, gimana pendapatnya Mas Saaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Taufik. Kalau ditanyakan masalah profesi advokat saat ini, saya katakan bahwa profesi advokat sekarang sangat tidak menjanjikan. Lain dengan advokat di bawah tahun 2000. Sebelum berlakunya peraturan Mahkamah Agung tentang setiap undang-undang setiap organisasi bisa Menyumpah sumpah itu, sehingga dengan peraturan Mahkamah Agung itu bermunculan advokat-advokat yang saya katakan tidak berkualitas. Oke. Nah, sekarang kita ke Mas Ilham. Tadi disebut ya, diawali bahwa advokat sekarang ini karena banyaknya organisasi advokat sehingga advokat itu tidak berkualitas. Nah, pertanyaan saya, bisa dicontohkan di mana tidak profesionalnya ini? Apakah karena mereka sudah begitu kebal, begitu hebat, begitu termasuk pandai membuat konten misalnya begitu, Mas Ilham atau Gus Kasih Muhammad Ilham, Gus Ilham gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ditanya mengenai profesi advokat itu sebenarnya memang profesi yang terhormat. Jawab secara detail satu atau dianggap global bahwa advokat itu sekarang ini begini, sekarang itu advokat begitu. Dalam kenyataannya ada yang advokat berhasil, apa itu finansialnya, apa itu ilmunya, apa itu mengenai yang lain, dan ada juga yang sangat-sangat tidak berhasil, bahkan dibilang advokat miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa bekerja, tidak ada kesempatan, dan tidak dipercayai oleh masyarakat. Ya. Ini menarik ya. Terus memang sifatnya sangat heterogen. Ya. Ada yang memang sangat suka pada advokat, tapi ada juga yang dianggap advokat itu sebagai makelar kasus. Ya, Markus. Ya. Bahkan mungkin sehingga apa yang dia lakukan bukan pembelaannya terhadap profesinya sebagai advokat, tapi dia jual beli hukum, mengatur persidangan. Kalau kasarnya itu begitu, tapi ya jual beli hukum lah. Ya, mungkin yang contoh yang sangat lekat karena kita berada di Surabaya, ada hakim yang transaksinya ratusan juta itu cukup di ruang parkir dilemparkan di jendela mobil begitu ya. Iya. Yang sampai bahkan kemudian saya bisa boleh minjem istilahnya advokat senior kita, saudara Peter Talawai, yang memang bukan rekan kerja saya. Ya. Dia ngomong bahwa untuk mencari keadilan itu harus beli. Tidak ada yang namanya mencari keadilan itu gratis. Sehingga kita simpulkan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya keadilan. Kalau saya malah memandang di negara Laos yang negara relatif sangat
di belakang kita, itu orang takut untuk melanggar hukum. Jadi ke apa ini istilah kesadaran hukumnya itu Ya. lebih tinggi daripada orang Indonesia. Ya, oke. Ya, menarik sekali pendapat dua rekan tadi ya, Gus Ilham dan Gus Saaf. Memang kadang saya juga tidak mengerti ya, persidangan itu sekarang ruangannya seperti pabrik hukum. Kenapa saya sebut pabrik? Orang duduk di ruang sidang, lebih-lebih di pengadilan Surabaya ini. Betul. Ruang sidangnya menjadi sempit, kita baru duduk di kursi penasihat hukum, ada pengacara lain sudah siap-siap untuk menduduki kita. Bahkan di dalam persidangan, kadang ada hakim yang tengah memimpin sidang itu menerima telepon, kemudian menandatangani putusan. Saya pikir itu yang mengurangi disodorkan oleh panitera. iya, mengurangi kekhidmatan itu. Apakah rekan-rekan juga pernah mengalami seperti itu? Ya, pernah kita alami lah sekarang ini di Pengadilan Negeri Surabaya, penuh dengan perkaranya, dan banyak sekarang itu sudah nggak ada rasa terhadap hakim datang kita harus berdiri, terus Ya. kaki metingkrang, itu sekarang sudah dibiarkan kaki metingkrang, pakai topi pet itu sudah tidak apa-apa, sudah dibiarkan oleh hakim. Pakai sendal boleh nggak? Boleh pakai sendal. Wah, kalau sudah terjadi seperti itu berarti kita sudah benar ini, kita berada di pabrik hukum. Memang ada sarjana hukum, tapi sedikit yang menjaga marwah bahwa sebenarnya pengadilan itu adalah pintu terakhir untuk meraih keadilan, ya. Jadi menjadi quo vadis sesuai dengan judul kita